Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini dalam mata kuliah Etika Profesi Tenaga Kependidikan yang diampu oleh Bapak Mahruz Zainul Umam SPDI MPD, dan kami dari kelompok 3 akan membahas tentang tugas-tugas tenaga kependidikan profesional. Maka selanjutnya akan kita lanjut kepada video pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Kapur, NIM T 2018-3014. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang tugas-tugas tenaga kependidikan di bidang pelayanan administrasi. Yang pertama, sebelum kita merujuk pada apa saja tugas-tugas administrasi, kita membicarakan apa itu pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi sendiri adalah suatu kegiatan dalam pengendalian usaha kerja yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk mencapai tujuan bersama di suatu lingkungan lembaga pendidikan. Lalu, apa saja bentuk-bentuk pelayanan administrasi sendiri? Yang pertama adalah administrasi personil. Administrasi personil sendiri adalah suatu kegiatan yang memfokuskan pada kepegawaian pendidik atau tenaga pendidikan itu sendiri. Adapun tugas-tugasnya, yang pertama adalah memahami pokok-pokok peraturan pendidik dan tenaga pendidikan berdasarkan satuan pendidik dan tenaga pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah membuat format-format kepegawaian. Yang ketiga, membuat laporan tentang pendidik dan tenaga pendidikan itu. Lalu yang selanjutnya adalah administrasi kurikulum, yang mana administrasi kurikulum sendiri itu terdapat tugas-tugasnya. Yang mana tugas-tugas administrasi kurikulum sendiri terdiri dari kurikulum. Yang pertama adalah menyiapkan format silabus dan rencana proses serta hasil belajar. Yang kedua, merekomendasikan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan. Yang ketiga adalah merekomendasikan bahan ajar, ujian atau ulangan. Jadi kita sebagai tenaga pendidikan juga harus membantu pendidik dan tenaga pendidikan dalam merekomendasikan bahan ajar apa yang cocok bagi peserta didik, baik di ulangan ataupun saat ujian seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah administrasi sarana dan prasarana, yang mana di bagian administrasi prasarana dan prasarana ini kita dituntut untuk mengetahui kebutuhan warga sekolah, apa saja yang dibutuhkan warga sekolah, maksud saya yang berguna untuk menunjang proses pembelajaran seperti itu. Lalu apa saja tugas-tugasnya? Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana. Yang selanjutnya adalah menyusun laporan sarana dan prasarana secara berkala. Yang ketiga adalah memelihara sarana dan prasarana. Jadi, kita harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh warga sekolah. Contohnya saja, kelasnya, laboratoriumnya, perpustakaannya, apa sudah memadai atau tidak, dan lain sebagainya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah administrasi peserta didik, yang mana di sini tenaga kependidikan dituntut untuk bisa memberikan kenyamanan kepada peserta didik dan memberikan hak yang sama antara peserta didik satu dengan yang lain seperti itu. Lalu apa saja tugas-tugas dari administrasi peserta didik? Yang pertama adalah membantu kegiatan penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, membantu kegiatan masa orientasi. Yang ketiga adalah membantu mengatur rasio peserta didik di setiap kelas. Jadi kita sebagai tenaga pendidikan juga harus membantu sekolah dalam memberikan rasio setiap murid di kelas, maksud saya. Misal di kelas ini ya jumlahnya harus 30, 24 anak yang bisa, sehingga dari rasio per kelas tersebut dapat menunjang proses pembelajaran itu berjalan secara efektif. Jika tenaga pendidikan tidak bisa mengatur rasio jumlah peserta didik setiap kelas, semisal peserta didiknya setiap kelas itu 50 orang, tentu tidak akan berjalan kondusif
proses pembelajaran tersebut malah akan menjadi kacau. Jadi sebaiknya tenaga pendidik. Lalu yang terakhir adalah administrasi keuangan. Administrasi keuangan sendiri adalah kegiatan yang mana tenaga pendidikan itu membantu sekolah atau membantu pemimpin yaitu kepala sekolah dalam mengatur keuangan seperti itu. Adapun tugas-tugasnya yang pertama adalah membantu menghitung biaya inventaris, biaya operasional, dan biaya personal. Yang kedua adalah menyusun dan mendata statistik keuangan. Yang ketiga adalah membantu kepala sekolah dalam mengurus arus dana. Jadi kita sebagai tenaga pendidikan juga harus berkontribusi membantu kepala sekolah dalam memberikan arahan atau memberikan saran untuk mempergunakan arus dana tersebut sebaik mungkin. Jadi dalam pembelajaran dana pendidikan itu bisa dimanfaatkan sebagai penunjang peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minat dan membantu proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik dan menciptakan atau mencetak lulusan yang terbaik menggunakan dari dana pendidikan tersebut. Seperti itu. Lalu itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhaiminul Aziz di sini sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan dari yang telah diterangkan oleh pemateri pertama. Jadi langsung saja kepada pembahasan, yakni tentang tugas-tugas dari tenaga kependidikan dalam bidang pengelolaan. Nah, di sini ada beberapa tugas-tugas dari tenaga kependidikan. Yang pertama yakni mengatur dan melayani. Mengatur di sini contohnya seperti menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja, kemudian mengambil tindakan apabila terjadi penyimpangan dalam suatu kinerja. Kemudian yang selanjutnya yaitu merencanakan yaitu memikirkan apa yang akan dilakukan ke depannya, program apa yang akan dilakukan ke depannya, hal apa yang akan dilakukan ke depannya. Nah, ini merupakan tugas merencanakan dari seorang tenaga kependidikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menata atau memimpin. Maksudnya di sini yaitu mengarahkan atau mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan suatu organisasi, yaitu mengorganisasikan. Jadi mengorganisasikan di sini yaitu mengatur bagian-bagian, membagi bagian-bagian sebuah pekerjaan agar nantinya seorang karyawan atau staf tahu akan posisinya dan juga tahu akan tugasnya di mana. Dan juga agar mempermudah untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang tugas-tugas dari tenaga kependidikan dalam bidang layanan instruksional. Layanan instruksional di sini yaitu melayani keseluruhan berlangsungnya proses belajar mengajar antara peserta didik dan juga pendidik. Jadi di sini tenaga kependidikan melayani agar
proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, efisien, tidak membosankan pada murid agar lebih mudah menyalurkan informasinya kepada seorang peserta didik. Dan adapun contoh-contoh dari layanan instruksional sini yaitu disediakannya ruang kelas seperti papan, bangku, kursi, dan juga seperti proyektor agar mudah memberikan penjelasan dan gambaran kepada seorang murid, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.